Di acara kemarin Pak Prabowo mempersoalkan keheranannya kenapa TNI seringkali kerap dituduh diktator. Ini fakta sebenarnya. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh itu. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional. Ya, ini salah satu pernyataan Pak Prabowo Subianto di acara kemarin tampaknya ya, bersama purnawirawan TNI Polri. Ya, coba kita simak ya, TNI sama dengan diktator. Prabowo mengatakan justru TNI penyelamat reformasi. Selama ini TNI dituduh mau kembali berkuasa, haus kendali, bahkan identik dengan diktator. Tapi benarkah begitu? Nah, Pak Prabowo buka suara di acara kemarin ya, halal bihalal purnawirawan TNI Polri, menyampaikan satu hal penting, tanpa peran TNI Polri reformasi 98 bisa gagal total. TNI lah yang mundur secara sukarela dari politik. TNI lah yang menjaga stabilitas saat rakyat menuntut perubahan. Dan sampai hari ini TNI tetap jadi institusi paling dipercaya oleh rakyat menurut survei. Lantas, kenapa masih ada yang menuduh TNI sebagai simbol kediktatoran? Apakah itu narasi lama yang tak mau mati? Nah, jadi kita akan coba kupas ya ini dalam perspektif tentu kita melihat dalam perspektif sejarah, militer, dan demokrasi. Silakan sahabat semua sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Harapan Pak Prabowo yang luar biasa ternyata juga tidak disikapi oleh para menterinya. Melepas bayang-bayang diktator ketika TNI jadi pilar reformasi, bukan penghambatnya. Nah, itu tuduhan bahwa TNI identik dengan kediktatoran, barangkali itu adalah warisan trauma sejarah. Tapi apakah label itu adil dalam konteks Indonesia pasca Orba? Prabowo dalam sambutannya mengatakan, ya, mengangkat satu fakta yang sering luput dari narasi besar reformasi, bahwa tanpa restu, kedewasaan, dan inisiatif mundur dari tokoh-tokoh TNI Polri saat itu, reformasi 98 bisa saja berakhir seperti tragedi Tiananmen. Tapi tidak. Indonesia memilih jalan damai bahkan ketika kekuasaan bisa dipertahankan oleh mereka dengan senjatanya. Jadi fakta, ini perlu kita ketahui, Pangap saat itu Wiranto menolak menurunkan pasukan yang lebih agresif ke lapangan meski tekanan kuat datang dari elit Orba. TNI mundur dari difungsi menyerahkan peran politik yang selama 3 dekade melekat pada tubuh mereka. Pemilu demokratis 99 berlangsung tanpa campur tangan militer. Hal yang langka untuk transisi pasca otoritarian di dunia. Prabowo benar bahwa tak banyak contoh dalam sejarah dunia di mana militer dengan sukarela melepas kekuasaan. Dalam banyak negara, transisi dari rezim militer ke demokrasi hampir selalu berdarah dan ditentang keras oleh militer itu sendiri. Justru, TNI Polri saat itu menjadi semacam penjaga pagar agar transisi tidak dirusak oleh chaos. Mereka bukan lagi alat kekuasaan, tapi aktor penyelamat sistem. Nah, soal tuduhan diktator itu memang lebih sering ditempelkan karena ketakutan kolektif, bukan realitas mutakhir. Yang fakta bisa kita lihat misalkan di survei LSI dan SMRC, bertahun-tahun menunjukkan TNI sebagai institusi dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi di Indonesia. TNI tidak pernah ikut dalam manuver politik elektoral sejak reformasi. Maka ketika muncul isu keterlibatan TNI di Pilpres 2024, reaksi internal TNI justru cenderung menolak dan menjaga netralitas.
Dan ketika Prabowo mengatakan dirinya tidak rela kekayaan bangsa dirampok oleh segelintir elit, ini menunjukkan bahwa langkah purnawirawan seperti dirinya masuk ke politik bukan kembali ke masa kelam, tapi justru menunaikan idealisme yang tidak selesai lewat senjata. Maka kesimpulannya, sahabat semua, Prabowo mengingatkan bahwa sejarah punya dua sisi, yang ditulis oleh trauma dan yang dilupakan karena terlalu damai untuk dijadikan headline. Dalam hal ini, Prabowo menyodorkan narasi alternatif yang faktual, bahwa TNI bukan ancaman demokrasi tapi justru salah satu pondasi di masa transisi. Menarik karena tuduhan terhadap TNI itu begitu masif gitu ya. Yang kita inginkan tentu ada kerjasama, ada sinergitas antara TNI, rakyat, karena katanya TNI itu lahir dari rahim rakyat. TNI bersama rakyat, kan itu slogan-slogan yang selama ini digaungkan. Jadi ketika ada yang menuduh diktator, memang harus kita cermati siapa yang sebetulnya menuduh, apa betul itu terjadi, dan sebagainya. Tapi kita lihat juga, kita coba imbangkan dengan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya di momen yang sama kurang lebih, yang mengatakan setuju akan RUU perampasan aset. Enak aja nyolong. Oh, itu kan kurang lebih nadanya begitu ya, enak aja nyolong. Ambil lagi dong gitu. Ya, ini menjadi sebuah kebahagiaan tentu bagi rakyat ketika mendengar ini akan segera dirampungkan. Karena konon katanya para koruptor itu hanya takut miskin. Dia nggak takut Tuhan, dia nggak takut hukuman, dia karena semua bisa dia permainkan. Kan barangkali begitu logikanya ya. Jadi mari kita coba lihat pernyataan Yusril Iza Mahendra. Ini ketika ditanya. Jadi RUU perampasan aset itu kan diajukan oleh DPR ya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu, dan itu sudah masuk prolegnas 2024-2029. Jadi setelah terjadi pergantian pemerintah, apakah DPR masih akan sama dengan draft yang mereka ajukan pada tahun 2023 itu, atau mungkin akan melakukan revisi terhadapnya, seperti misalnya pembahasan terhadap rancangan undang-undang KUHP ya, itu kan sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika terjadi pergantian pemerintahan, DPR merevisi RUU KUHP itu, termasuk juga merevisi draft akademiknya. Lalu kemudian sekarang dibahas oleh pemerintah dengan DPR. Jadi pemerintah nunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang itu, dan kemudian apakah DPR akan merevisi draftnya atau juga akan memperbaiki naskah akademiknya. Pemerintah menunggu saja. Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahaskan, tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai. Artinya ini masih menunggu dari DPR, Pak? Ya, karena inisiatifnya kan dari DPR, bukan dari pemerintah, gitu ya. Pak, tapi ada peluang nggak sih untuk dari pemerintah pusat untuk bentuk perpu misalnya untuk menstimulus lagi pemberantasan? Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan perpu untuk itu, karena perpu kan harus dikeluarkan dalam hal-hal kegentingan yang memaksa. Sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu, karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik di dalam undang-undang tipikor maupun lembaga-lembaga yang menangani korupsi itu, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, sebenarnya cukup efektif untuk menangani masalah ini. Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ya semuanya terserah, kita kembalikan kepada Presiden apa kebijakan beliau. Penyebabnya kan ini sudah molor sejak Oke. 2023 Ya. sampai hari ini. Kita analisa nanti ya setelah ini. Kan DPR yang mengajukan inisiatif, pemerintah kan menunggu aja. Presiden udah minta dipercepat disahkan Belum. waktu di dulu. Ya Presiden mengatakan setuju dengan hal itu. Kita menunggu aja. Ya, kalau pemerintah yang mengajukan, ya pemerintah bisa proaktif untuk membahas. Tapi karena ini diajukan oleh DPR, ya pemerintah menunggu apa yang sampai di mana kesiapan dari DPR. Pemerintah siap saja untuk membahas RUU itu. Ya, oke.
Ya, jadi intinya Yusril berdalih bahwa karena ini awalnya inisiatifnya dari DPR, maka kita harus menunggu dulu DPR akan merevisi atau tidak katanya. Kan begitu ya bahasanya. Kecuali ini inisiatif dari pemerintah, ya kita akan proaktif. Kalau ini kan tidak, berarti kita ya menunggu saja. Nah, saya kira kalau Bung Yusril Iza Mahendra ini bisa menyelami apa yang sedang dirasakan oleh rakyat, terutama civil society dan kawan-kawan netizen, tentu ini tidak perlu lagi inisiatif mana gitu. Kalau memang tidak ada gerak dari DPR, kan harusnya ya sudah pemerintah saja yang proaktif gitu. Kan soalnya ini lebih kepada apa yang sedang dirasakan oleh rakyat, bahwa para koruptor itu tidak mendapat keadilan. Artinya hukumannya ringan, sudah ringan kemudian dipotong sana sini masa tahanannya, akhirnya keluar jauh lebih cepat, dan dia masih menggunakan uang hasil korupsinya itu. Kan itu soalnya. Kemudian juga sama ini, pasal kebal hukum Undang-Undang BUMN cederai ide besar Presiden Prabowo. Ya. Ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN berpotensi mencederai ide besar Presiden Prabowo terkait pemberantasan korupsi. Demikian disampaikan pendiri Haidar Alwi Institute ya, melalui keterangan tertulisnya Rabu hari ini. Penting untuk memastikan agar ide besar tersebut tidak dicederai oleh kepentingan pihak tertentu yang ingin menghindari proses hukum atau potensi kerugian negara dalam pengelolaan BUMN. Jadi intinya, para pejabat BUMN ini tidak bisa lagi dijerat dengan pasal korupsi. Begitu. Ini kan ngeri nih. Ada apa ini? Dengan masih bisa dijerat saja masih banyak yang melakukan, apalagi tidak bisa dijerat. Jadi equality before the law-nya tidak terjadi. Mereka mungkin dengan pasal ini akan semakin menjadi-jadi gitu. Melakukan praktek-praktek korupsi. Kan ngeri kalau sudah begini.